Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Maharani Dewapsari dari PPKNC dengan NIM 14016240093. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PKN dengan dosen pengampu Prof. Nadiro, saya akan mengumpulkan video pengajaran saya yang sudah sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, sebelum Ibu membuka pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke kegiatan hari ini, Ibu juga memastikan kalian semua sudah dalam keadaan siap ya. Dipastikan juga mic-nya udah dimatikan biar bisa mendengarkan penjelasan Ibu. Oke, kita masuk ke kegiatan pertama. Di sini Ibu akan menayangkan dulu video. Video ini juga akan berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Videonya video singkat saja, hanya 1 menit. Jadi mohon diperhatikan ya anak-anak. Ibu izin untuk share screen. Indonesia punya keberagaman. 1340 suku bangsa, 6 agama, 718 bahasa, dan 2161 komunitas adat yang masing-masing hidup berdampingan, bergotong royong, dan punya persatuan dalam kesehariannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana warga Indonesia bisa melakukan hal tersebut selama 78 tahun? Apakah karena Indonesia punya Infinity Stones? Tidak, bukan karena itu. Indonesia bisa bersatu karena Indonesia memiliki Pancasila yang mempunyai 5 nilai di dalamnya yang berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi negara dari tahun 1945 sampai sekarang yang membentuk jati diri dan jiwa bangsa Indonesia. Kelima nilai ini berkombinasi menjadi pelindung Indonesia dari ancaman perpecahan, intoleransi, rasisme, dan tantangan lainnya. Oke, setelah menonton video Pak tadi, pasti sudah pada menyimak ya. Sekarang Ibu ingin bertanya ke satu orang saja, yaitu ke Amel deh boleh. Nah, menurut Amel nih, dari menonton video tadi yang Ibu tanyakan, jika misal di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat nih, kita tuh nggak ada nilai-nilai gotong royong, kerjasama, itu kira-kira apa ya yang bakal terjadi? Kalau menurut Amel bagaimana? Silahkan Amel. Baik Bu, sekolah bisa berantakan Bu, nggak ada aturan dan nggak menghargai satu sama lain juga. Betul. Terima kasih banyak Amel atas jawabannya. Betul banget ya anak-anak. Jadi yang dijawab Amel sudah sangat betul. Dan dari jawabannya juga sudah bisa Ibu simpulkan nih bahwa Amel sudah paham dari video tadi. Dia bisa menyimpulkan dengan baik. Nah, jadi seperti yang dikatakan ya, kalau misalkan nggak ada nilai kerjasama, gotong royong tuh apa yang bakal terjadi? Pastinya bakal jadi ada perpecahan, ada konflik. Nah, maka dari itu, kenapa kita butuh yang namanya nilai-nilai kerjasama, gotong royong, tolong menolong, itu tuh diperlukan. Nah, nilai-nilai ini juga tidak muncul begitu saja nih anak-anak, karena nilai-nilai ini tuh terdapat dan diimplementasikannya tuh berasal dari nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Nah, ini juga berkaitan banget dengan materi kita hari ini, yaitu tentang kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Nah, sebelum Ibu membahas lebih lanjut materinya, di sini Ibu akan memberitahu sedikit mengenai tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian itu bisa menjelaskan mengenai makna, kedudukan, dan fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian kalian juga diharapkan nih bisa mengidentifikasikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Nah, jadi Pancasila ini diharapkan bukan hanya kalian pelajari saja secara teori, secara hafalan, tapi diharapkan tuh kalian benar-benar mengimplementasikannya di kehidupan nyata. Jadi
kita, baik kalian sebagai siswa dan ibu juga sebagai warga negara, kita semua itu harus nih mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya setelah tadi sudah penayangan video, sekarang Ibu akan membagikan layar lagi, share screen, untuk menayangkan materi kita hari ini melalui PowerPoint. Mohon disimak ya anak-anak. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Oke, seperti yang sudah dibicarakan di awal, sempat Ibu singgung bahwa hari ini kita akan mempelajari mengenai kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Oke, yang pertama di sini apa itu Pancasila? Jadi Pancasila ini adalah dasar negara Indonesia yang berisi 5 sila Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Dirumuskannya pada tanggal 1 Juni dan 22 Juni dan disahkannya tepat 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian Pancasila itu juga memiliki fungsi yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan juga dalam berpikir bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada kedudukan dari Pancasila. Di sini Ibu memberikan 3. Yang pertama itu dasar negara. Nah, Pancasila ini dijadikan sebagai pondasi ataupun dasar gitu ya sebutannya dalam penyusunan Undang-Undang 1945. Dan juga selain dalam penyusunan undang-undang, Pancasila itu juga dijadikan dasar dalam pembuatan hukum maupun kebijakan negara. Yang kedua, ada pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila ini dijadikan seperti cara bagaimana kayak tolak ukur gitu dalam kita berpikir, bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada ideologi nasional. Ini juga dijadikan sebagai keyakinan bersama oleh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Seperti itu. Selanjutnya ada fungsi dari Pancasila. Yang pertama di sini ada sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga sebagai pemersatu bangsa yang beragam bagi Indonesia Majemuk. Yang keempat sebagai arah dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir sebagai dasar dalam bersikap dalam mengambil keputusan. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, setelah membicarakan maknanya, kemudian kedudukannya, fungsinya, sekarang kita masuk ke contoh perilaku yang sesuai dengan nilai dari Pancasila. Di sini ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, gambarnya bintang seperti yang ada di layar. Gimana sih perilaku yang bisa kita lakukan gitu sesuai dengan sila Pancasila? Yang pertama yaitu beribadah sesuai agama masing-masing. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah ketika kita udah menghargai orang lain, jadi pasti akan menimbulkan sikap untuk saling menghormati antar agama. Seperti itu. Selanjutnya, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini dilambangkannya oleh rantai, bisa dilihat. Gimana sih sikap yang bisa dilakukan sesuai dengan sila kedua? Yang pertama, tidak membuli. Yang kedua, membantu teman yang kesulitan. Kemudian sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Gambarnya pohon beringin seperti yang ada di layar. Terus contoh perilakunya tuh bisa dilakuinnya seperti apa sih, Bu? Nah, yang pertama itu adalah menghormati perbedaan suku, budaya, dan agama. Kemudian ketika kita udah bisa menghormati, pasti akan menciptakan kerukunan di masyarakat sekitar. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh gambar kepala banteng. Nah, ini tuh bisa dibilang jadi contoh perilakunya adalah seperti musyawarah, misalkan di lingkungan kelas gitu di sekolah ada perbedaan pendapat, nah itu diselesaikannya melalui musyawarah. Nah, ketika musyawarah, mereka ini akan belajar untuk menghargai pendapat teman ketika mungkin berbeda pendapat. Terus sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan oleh padi dan kapas. Contoh perilakunya yang pertama berlaku adil kepada teman dan yang kedua adalah berbagi tugas secara mata dalam kerja kelompok seperti itu. Jadi ketika ada tugas kelompok tuh harus dikerjakan bersama-sama, tidak hanya mengandalkan satu atau dua teman saja. Seperti itu.
Oke, di sini selanjutnya setelah contoh perilaku ada bagian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Yang pertama, kita bisa melakukan di penerapannya menolong tanpa membeda-bedakan. Terus tidak rasis atau tidak memandang orang nggak mau berteman kalau sama yang beda suku, beda agama itu tidak boleh. Kemudian menjaga gotong royong dan yang terakhir adalah bersikap jujur dalam mengerjakan tugas maupun ujian. Itu. Nah, yang terakhir di sini adalah pentingnya Pancasila bagi remaja. Nah, jadi Pancasila, kenapa Ibu masukkan ini gitu ya? Kalian ini kan siswa SMP kelas 8 sudah memasuki semester remaja. Nah, di sini Ibu masukkan nih, kenapa sih penting gitu Pancasila untuk anak-anak remaja? Yang pertama, tujuannya adalah untuk mencegah yang namanya perundungan. Yang kedua, membiasakan kejujuran. Yang ketiga, membentuk karakter yang menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, menjadi generasi yang toleran, adil, dan bertanggung jawab. Seperti itu anak-anak. Dan selesai. Oke, setelah tadi Ibu sudah memberikan video, terus juga tadi Amel sudah menjawab, kemudian Ibu sudah menjelaskan, sekarang mungkin Ibu deh yang memberikan kesempatan ke kalian. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bu, saya izin tanya. Boleh Nabila, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Saya Nabila Almutiara Fadila izin bertanya. Kenapa sih Bu Pancasila itu penting buat kita? Oke, baik. Terima kasih Nabila atas jawabannya. Udah bagus, atas pertanyaannya sudah sangat bagus. Jadi membuat Nabila penasaran gitu ya, kenapa Pancasila tuh penting. Oke, seperti yang juga Ibu sudah jelaskan, kenapa sih Pancasila itu penting? Mungkin mudahnya gitu. Pancasila ini kan dijadikan sebagai dasar, sebagai pedoman gitu, sebagai tolak ukur gimana cara kita berpikir, gimana kita berperilaku. Nah, dengan nilai-nilai yang dimiliki Pancasila, kelima nilai ini, kita tuh bisa membentuk pribadi yang jauh lebih baik melalui nilai kerjasama, gotong royong, toleran. Ini tuh bisa menciptakan kehidupan yang rukun pastinya, baik di masyarakat, di sekolah, di keluarga maupun di sebagai warga negara di negara gitu, bangsa yang damai, bangsa yang nyaman gitu. Seperti itu. Jadi kenapa sih Pancasila tuh penting? Karena kita ya butuh agar kehidupan tuh menjadi punya standar yang ideal tuh seperti ini dengan apa sih? Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Itu. Bagaimana Nabila? Cukup Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, karena sudah ada yang bertanya, mungkin sekarang untuk makin memperkuat pemahaman kalian, kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Jadi kelompoknya akan Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok itu 2 orang. Ibu sebutin aja ya. Kelompok pertama boleh Amel Friska. Kalian bisa masuk nanti ke ruang breakout room yang room 1. Kemudian kelompok 2 ada Safira Rara. Yang kelompok 3 ada Nabila dan Rafila. Kelompok 4 ada Mercy Jihan. Dan yang terakhir di kelompok 5 ada Nurul dan Kaila. Ibu izin untuk ini dulu sebelumnya share screen soalnya. Sudah, Bu. Udah ya, oke, alhamdulillah. Ini soalnya, jadi lembar kerja peserta didik kalian mengerjakannya secara kelompok. Nah, nanti kalian yang udah Ibu beritahu nama-namanya tadi, kalian boleh join ke breakout room yang sudah dibagikan tadi sesuai dengan kelompoknya. Nah, nanti Ibu meminta satu kelompok saja untuk memaparkan hasilnya. Ibu beri waktu 3 menit ya. Cukup ya untuk kalian berdiskusi, kemudian kembali ke ruang awal di utama ya, dan kita mulai untuk memaparkan hasil diskusi. Paham ya semuanya? Paham, Bu. Oke, baik. Boleh dari sekarang langsung ke breakout room-nya? Oke, karena sudah selesai diskusinya dalam waktu 3 menit dan sudah pada kembali ke eh, room awal, sekarang Ibu, seperti yang udah Ibu bilang ya, Ibu akan meminta satu kelompok untuk memaparkan hasilnya. Untuk kelompok 1, Amel dan Friska dipersilahkan untuk memaparkan hasil dari diskusi mengenai LKPD tadi.
Boleh dimulai. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana ada di sebuah kasus seorang siswa menolak membantu temannya yang kesulitan memahami pelajaran. Dan dengan pertanyaannya ini, nilai Pancasila apa yang belum diterapkan dan bagaimana seharusnya kita bersikapnya? Jawaban kami, yang pertama, ada nilai Pancasila apa yang belum diterapkan. Yang belum diterapkan itu adalah nilai sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila yang kelima, keadilan sosial, karena ia tidak menunjukkan sikap saling membantu, empati, dan keadilan kepada temannya. Lalu yang kedua, bagaimana seharusnya ia bersikap? Dia seharusnya sikap membantu temannya, memberi penjelasan atau minimal memberikan dukungan apa supaya kayak temannya itu tidak kesulitan sendiri. Sikap tersebut mencerminkan nilai kemanusiaan, kepedulian, gotong royong, dan keadilan sesuai Pancasila. Lalu yang kedua, ada studi kasus yang dimana dalam rapat kelas ini, siswa memaksakan pendapatnya tanpa mendengarkan teman yang lain. Lalu dengan pertanyaannya, nilai Pancasila keberapa yang dilanggar dan apa yang seharusnya dilakukan agar keputusannya itu adil. Lalu nilai Pancasila yang keberapa sih yang dilanggar oleh ia? Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, di mana musyawarah yang harus dilakukan dengan mendengarkan pendapat semua anggota, bukan memaksakan kehendak. Dan apa yang seharusnya dilakukan agar keputusannya adil, siswa itu seharusnya mendengarkan pendapat teman lain terlebih dahulu, berdiskusi secara musyawarah, mengambil keputusan bersama, bukan sepihak, menghargai perbedaannya pendapat. Dengan begitu, hasil keputusannya itu lebih adil dan diterima semua anggota kelas. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik Amel, terima kasih atas pemaparannya. Saya izin lanjutkan. Kasus ketiga itu ada perbedaan agama dan latar belakang di antara siswa di kelas. Pertanyaannya itu, bagaimana sih nilai Pancasila membantu menjaga keharmonisan di kelas? Nah, jawabannya itu hasil diskusi kami. Nilai Pancasila, terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan agama dan latar belakang. Yang kedua itu tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga itu menjaga persatuan kekompakan. Yang keempat itu bersikap toleran dan saling menghargai. Dan yang terakhir itu tidak memaksakan keyakinan atau budaya sendiri. Dengan menerapkan nilai-nilai itu semua, suasana kelas jadi rukun, nyaman, dan semua siswa merasa diterima walaupun berbeda-beda. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Amel dan Friska atas jawabannya. Oke, udah benar ya teman anak-anak bahwasannya yang disampaikan oleh teman-teman kelompok satu itu sudah tepat dan jelas. Dari tiga kasus yang Ibu berikan tadi, itu bisa kalian simpulkan dengan baik bahwasannya nilai Pancasila itu bukan cuma teori saja ataupun kayak simbolik untuk belajar aja gitu hafalan. Tapi Pancasila ini tuh benar-benar bisa digunakan, bisa dipakai, bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari saling membantu, musyawarah, gotong royong, toleransi, sampai semua ini tuh penting gitu, sampai menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan rukun. Oke, karena diskusi sudah selesai, berarti kita sudah ingin mencapai penutup dari kegiatan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran dan kegiatan hari ini, mungkin Ibu mau sedikit memberikan refleksi ya, bertanya kepada kalian untuk yakin ini kalian beneran paham atau belum. Oke, pertanyaannya singkat aja, refleksi singkat. Menurut kalian, boleh satu orang saja yang menjawab nilai Pancasila apa, yang mana gitu, sila keberapa nih, yang paling kalian rasakan tuh kayaknya penting nih untuk diterapkan, khususnya di lingkungan sekolah, apalagi kalian sebagai siswa. Itu saja, boleh langsung yang mau untuk berbicara.
Oke, boleh Friska. Menurut Friska, apa nih jawabannya? Silahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menjawab ya. Saya merasa sila kedua itu paling penting Bu, karena kalau semua orang saling menghargai dan nggak membuli, sekolah menjakal jadi tempat yang lebih nyaman buat kita semua. Begitu Bu. Betul banget Friska, terima kasih karena sudah menjawab. Betul ya anak-anak yang sudah disebutkan oleh Friska. Penting nih untuk kita tuh menciptakan lingkungan yang aman, damai, apalagi di sekolah. Nggak ada sikap membuli, saling menghargai, berteman dengan siapa saja. Itu penting. Nah, Ibu harap dengan pembelajaran hari ini, dengan materi kedudukan dan fungsi Pancasila, kalian benar-benar bisa memaknainya dan benar-benar melakukan nilai-nilai yang ada, nilai-nilai sila dalam Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini semoga benar-benar bermanfaat dan kalian bisa pahami dengan baik. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, materi juga sudah disampaikan, kalian juga sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Izinkan Ibu untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan kembali memimpin doa terlebih dahulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian dengarkan dan pastinya berguna untuk kalian semua. Oke, berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bu.